Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Nang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Capricornus untuk bulan Maret 2019. Dan seperti biasa saya akan bagi menjadi 4 bagian, masing-masing 3 kartu terkait apakah itu kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang, kesehatan mana di yang mingguan ya, nanti dilihat ya. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Maret ya, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita mulai. Yang pertama untuk Capricornus, kehidupan. Yang pertama past, current, future. Oke, kemudian karir dan bisnis. Past, current, future. Asmara berpasangan untuk Capricornus, past, current, future. Sekarang asmara yang lajang untuk Capricornus, past, current. Saya ambilnya ngacak ya, sambil mengikuti rasa yang ada di tangan saya ini. Dan ini future-nya. Ada yang nanya, Mbak Endang, kalau mau syuting make up nggak? Iya, tapi karena syutingnya suka tengah malam, kadang-kadang akhirnya make upnya ngasal. Yang penting ada videonya ya. Dan kadang-kadang suka mikir apa perlu diteruskan gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat banyak yang merasa mendapatkan nilai positif, ya udah itu yang bikin saya semangat. Oke lah, saya lanjutkan lagi. Makanya sekarang agak terlambat, sempat agak ngedrop gitu. Bikin nggak ya gitu. Terus pada pada direct message dan ada yang WhatsApp, Mbak mana akhirnya oke. Sekarang kita lihat ya untuk yang Capricornus, kehidupan 6 pedang. Kenapa Jova? Nanti sayang, sini. Kucing Persia begitu ya. Sini Jova, sini. Sayang, kenapa? Kok nangis? Ya, yang kedua Raja Tongkat, semangat membara. Raja lagi, Raja Koin. Wah, Capricornus, di waktu lalu ada banyak sekali halang rintang yang mencoba melemahkan perjuangan Anda, yang mencoba menghambat, yang mencoba mempersulit gitu ya. Tapi Anda yakin dengan kesabaran, ketekunan, perjuangan, apapun yang sedang dihadapi akan terhalau. Karena yang penting adalah semangat dan juga kekompakan. Kalau dalam upaya perjuangan merealisasikan sebuah usaha dalam hidup, itu harus tenang, sabar, dan harus punya keyakinan bahwa bisa sukses dalam melakukan sesuatu, bisa sampai targetnya gitu ya. Jadi kadang-kadang yang melemahkan itu ya diri kita, sama seperti saya tadi yang melemahkan diri saya sendiri gitu ya. Oke, dan Capricornus pada akhirnya mampu membuktikan kekuatannya. Di sini Raja Tongkat, semangat dialah yang membuat berada di posisi yang terbaik. Semangatnya lah yang bisa memberikan kesempatan untuk bisa berada di jenjang yang tertinggi dalam hidupnya, jenjang yang semakin mampu mengatasi persoalan demi persoalan, bahkan persoalan keuangan, persoalan hubungan, persoalan interaksi dengan sekelilingnya, teman, rekan kerja, atasan, atau partner dalam apapun gitu ya, dalam bisnis, usaha, kegiatan, semua bisa Anda atasi dengan sikap dewasa, keyakinan bahwa semua persoalan bisa dihadapi. Akhirnya Andalah menjadi sosok yang memang layak diakui bahwa Anda berjuang dalam hidup, tidak pernah yang namanya main-main.
serius dalam setiap ada persoalan, diatasi, dihadapi, ditangani. Nah, mudah-mudahan inilah yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang unggul ya. Dan di bulan Maret akan banyak sekali kesibukannya, harus dipersiapkan staminanya ya. Dan jangan sampai terpicu emosi kalau dengar ini, dengar itu, dengar cerita ini, dengar cerita itu. Jangan sampai terprovokasi, karena biasanya yang memprovokasi itu orang-orang yang sebetulnya ingin membuat Anda tuh hidupnya jadi kacau. Jangan sampai ya. Dan ke depan Raja Koin future, ada satu keberhasilan yang amat sangat menjanjikan, asalkan staminanya, kecepatan kerjanya, cara berpikirnya terus meningkat secara kualitas, terus meningkat secara lahir maupun batin. Ini akan membantu posisi Anda menjadi semakin sukses ke depan ya. Oke, ini tadi kehidupan, peruntungan kehidupan Capricornus di bulan Maret. Sekarang kita lihat karir dan bisnis. Jadi saya baca karir dulu ya. Ini The Hangman digantung di PHP. Ini temperance, kesederhanaan, malaikat menyeimbangkan dua piala. Fokus pialanya diseimbangkan isinya ya. Ini Raja Piala. Nah, The Hangman, laki-laki yang digantung, adalah simbol di mana Anda mungkin pernah berada di posisi yang tidak pasti, di PHP atau dibuat menunggu tentang kabar pekerjaan, tentang kelanjutan kontrak, tentang kelanjutan dari usaha yang sedang diarahkan untuk peningkatan dari hasil kerja yang sedang Anda pikirkan polanya, tapi nggak ada kepastian. Dan Anda diminta untuk mencoba mencari jawaban dari apa yang harusnya dilakukan, hal yang terbaik apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kesabaran Anda terjawab. Nyatanya di sini karena Anda fokus, Anda sabar, telaten, dan berusaha seoptimal mungkin menghasilkan yang terbaik, maka saat ini apa yang Anda katakan, apa yang Anda sampaikan menjadi andalan. Mereka percaya bahwa apa yang Anda sampaikan itu sudah teruji, sudah berdasarkan pengalaman. Jadi bagaimanapun juga mereka mungkin butuh pembuktian, dan Anda sudah membuktikan sehingga sekarang itu gampang banget mau nawarin ini, mau ngasih tahu ini, mau ngajak ini, mau ngajak itu gitu. Kalau dulu kayaknya semua dipertimbangkan, dulu kayaknya nggak percaya, kayaknya ngelihat Anda sapose gitu ya. Dan sekarang ini harus betul-betul Anda pertahankan. Kalau Anda memang betul-betul dipercaya, pertahankan. Jangan sampai ada orang yang kecewa karena sudah memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan kepada Anda, terus Anda kecewakan dengan sesukanya. Oh jangan, pertahankan kualitas dari diri Anda dalam bekerja, dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan dengan rekan kerja, dengan atasan ataupun perusahaan. Ini yang akan menjadi andalan dan nilai lebih dalam diri Anda. Ke depan, Raja Piala. Anda memang sangat hati-hati, dan karena kehati-hatian Anda itulah maka Anda dipercaya, karena teliti, karena komit dengan apa yang dikerjakan dengan target-target besar, sehingga orang yang akan memberikan Anda kesempatan, memberikan Anda peluang, ini sudah memperhitungkan detail bahwa Anda orang yang tidak sembarangan, tidak gegabah dalam menjalankan sesuatu. Dihitung benar, dicatat benar, direncanakan dengan benar, diperkirakan dengan benar, dan Anda tuh visioner, sudah memikirkan untung ruginya ke depan, sehingga wajar jika ke depan nanti Anda dipercaya ya. Oke. Oh ya, yang bisnis. Oh, yang langsung bisnisnya belum, Mbak Endang. Bisnis, Anda sempat berpikir bagaimana caranya mempunyai satu bisnis yang dikelola dan sukses menghasilkan untung besar. Tapi ternyata Anda terlalu banyak mengeluarkan biaya, mungkin terlalu banyak yang sudah ditanggung, sehingga Anda berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa switch gitu ya ke posisi bisnis yang menguntungkan. Itu dulu. Dan Anda belajar banyak dari proses pematangan diri dalam berbisnis, berusaha, dan mungkin koneksi-koneksi yang menjadikan Anda mengerti bagaimana menyikapi hubungan-hubungan yang terkait dengan usaha. Jadi nggak boleh salah atau nggak boleh meleset, karena sekali meleset kerugian yang fatal yang akan ditemukan ya. Tapi pelajaran itulah yang membuat Anda berada di posisi yang sangat tajam ya, sangat mengerti apa yang akan dilakukan, kapan harus buy, kapan harus sell gitu ya.
kapan harus borong, kapan harus ditunda gitu. Ini sudah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang jeli, dan Anda perhitungkan untung dan ruginya, dan Anda juga mengerti siapa yang pantas atau siapa yang pas untuk diajak bekerja sama. Dan malaikat menyeimbangkan dua piala itu, sekarang Anda tuh merasa mudah sekali ya mencari celah untuk bisa mendapatkan keuntungan. Kok dulu saya seperti tertutup, seperti sulit, seperti kayak dijanjikan aja tapi nggak mendapatkan fakta dari keuntungan yang diharapkan. Itu namanya berkah ya. Semoga apa yang sedang diamanahkan dalam kehidupan, yang sedang dipercayakan, Tuhan sedang mempercayakan Anda mengelola satu kehidupan dengan rezeki yang harus disyukuri. Ini harus dijalankan dengan benar ya. Dan ke depan tetap menjaga kualitas barang ataupun jasa yang ditawarkan. Jangan sampai ada komplain dari customer atau pelanggan. Jangan sampai mereka kecewa karena menjadi orang yang menggunakan produk barang atau jasa Anda. Jadi jaga kualitasnya, dan tentunya kalau pakai delivery gitu harus tepat ya, harus sesuai dengan janjinya ya. Oke, sekarang giliran asmara berpasangan Capricornus. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. As tongkat, elemen api. 8 tongkat. Ini Wheel of Fortune, roda keberuntungan, ibarat sebuah kehidupan roda berputar. Anda itu kadang-kadang merasa pasangan Anda tuh asik, tapi kadang jengkelin, kadang berubah lagi, dia mau begini, berubah lagi, inginnya itu. Nah, ini yang akan membuat Anda berusaha untuk mendampingi dia supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan, supaya selalu berada dalam keberuntungan, tidak pernah merasa buntung gitu ya. Dan dalam mengambil keputusan Anda mendampinginya supaya tidak salah dalam membuat satu decision ya, membuat satu keputusan yang kalau sampai salah tuh rugi besar gitu. Dan dalam sebuah hubungan Anda itu betul-betul ingin menjaga orang yang Anda sayangi agar dia betul-betul terjaga hatinya, terjaga pikirannya, merasa bersyukur, menjadikan Anda sosok yang istimewa dalam hidupnya ya. Dan as tongkat, elemen api, terkait dengan semangat, gairah yang dimunculkan dalam hubungan Anda dengan pasangan di bulan Maret. Ini betul-betul menjadikan Anda bersemangat ya, semangat menjalani kehidupan, semangat dalam mengarungi bahtera cinta yang ada di antara Anda dengan pasangan, dan Anda betul-betul menjaga komitmen yang ada karena tidak ingin apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dijalani, apa yang sudah dibentuk kandas atau rusak hanya gara-gara kesalahan yang tidak ditolerir, sehingga kesalahan yang fatal itu bisa menjadi pemicu hancurnya sebuah hubungan. Jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau sebisa mungkin hangatkan selalu hubungan dengan komunikasi yang menyenangkan, diskusi-diskusi yang mendamaikan. Dan ini 8 tongkat, elemen api, terkait dengan semangat di ke depan nanti. Anda seperti berpikir bagaimana untuk selalu bisa bersama dengan orang yang Anda sayangi. Apakah berpikir bisnis dibangun bersama, membuat satu rencana kerja untuk bisa punya usaha yang digarap bersama, karena Anda ingin always to get together gitu ya. Kayak saya ketemu salah satu Taipan yang ada di Indonesia, lagi jalan-jalan di salah satu mall besar, dia selalu bilang kalau ketemu saya, dia selalu bilang you always together ya. Berdua sama suami. Nah begitu juga dengan Anda, ini 8 infinity, bersama selamanya gitu ya. Jadi berdua membangun satu kehidupan yang tidak terpisahkan, membangun satu kehidupan yang selalu didiskusikan. Jangan pernah memutuskan apapun dengan pikiran Anda sendiri. Harus bisa konsolidasi, diskusi dengan pasangan sehingga dia merasa dihargai, merasa dilibatkan, merasa ada dalam kondisi yang diciptakan itu ya. Inilah pondasi dari sebuah hubungan supaya tetap hangat, mesra gitu. Karena ada klien saya bilang gini, kenapa sih Mbak, bingung saya, padahal cuma beli satu vas antik gitu ya, saya beli tiba-tiba dia manyun aja. Bilang nggak ke pasangannya? Ya enggak, kan itu urusan saya, itu kan hiasan buat rumah saya, tapi tinggalnya berdua kan sekarang. Iya, pandangannya buat ditonton berdua kan. Iya, nah kenapa memutuskan sendiri? Jadi saya salah bukan salah benar, tapi
etikanya. Kalau sudah bersama berarti diskusikan segala sesuatu berdua. Yang masih pacaran juga kalau misalnya mau pergi harus bilang. Nggak mungkin lagi pacaran ujuk-ujuk mau pergi ke Bali sama keluarga nggak bilang, kesannya nggak dianggap, nanti malah memicu perpisahan. Jangan sampai itu terjadi ya. Tetap rukun, baik, dan terhubung satu dengan yang lainnya, dan hati Anda selalu bersama di dalam hatinya ya. Oke. Kenapa saya bilang hatinya? Jadi walaupun jauh dia akan tetap menjaga, tetap setia gitu. Daripada barengan terus hatinya kemana-mana, ya hatinya disatukan dulu, baru fisiknya akan selalu berusaha untuk bisa bersama ya. Sekarang asmara yang lajangnya Capricornus, the Fool. Sudah nol ya, nggak mau mikirin yang dulu-dulu, capek main nggak kelar-kelar, mikirin yang dulu-dulu ntar nggak bisa move on. Oke, yang dulu. Jadi sekarang sudah lewat, sudah nol. Anda sedang berpetualang mencari-cari segala hal yang bisa meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa dicintai oleh orang yang punya kualitas, yang sungguh-sungguh, yang punya niat lurus gitu ya. Mudah-mudahan ketemu. Nah, The Emperor, Anda menempatkan diri Anda memang di posisi yang tidak biasa. Mungkin orang jadi minder kalau dekat dengan Anda, dianggapnya pasti punya klasifikasi yang tinggi nih. Nah, mungkin agak coba diturunkan, agak coba dilenturkan ya, karena Anda mungkin terlalu up gitu, sehingga yang dekat pun akan berpikir, jangan-jangan saya ditolak, belum maju udah merasa ditolak. Nah, kadang-kadang evaluasi seperti ini yang bisa menemukan jawaban. Oh, pantes dia nggak berani deketin saya. Oh, pantes kalau diajak ngomong buru-buru mau selesai gitu. Anda harus bisa berusaha untuk kayak egaliter ya, sejalan, seide, sama rata gitu ya. Jadi ketika diskusi pun dia nggak merasa lebih rendah atau lebih kecil, atau merasa tidak akan dianggap gitu. Padahal Anda sendiri pengen banget dia tuh dekat, ngajak ngobrol, kontak gitu. Nah, mungkin sikap atau cara bertutur Anda, cara menempatkan diri, cara berpenampilan harus bisa mengikuti alur dari seseorang yang memang Anda sukai ya. Yang berikutnya, ke depan dari tadi strategi yang saya berikan, ada respon positif ya. Ke depan ada harapan di mana dia bukan cuma menawarkan hatinya, menawarkan kehidupannya. Seperti pembantu piala ini, piala ada ikannya, ikan kehidupan ya, simbol kehidupan, dan ada lautan. Mungkin pada akhirnya Anda bisa bertemu dengan orang yang tinggalnya jauh, beda negara, beda pulau, beda apa lagi, provinsi. Ini yang akan membuat Anda merasa greget gitu ya. Kalau jauh-jauhan kan kontaknya jadi berharap, di telepon, di WhatsApp, kemudian diajak untuk ketemuan kapan, harapan-harapan untuk bisa menyatukan hati. Buat yang deketan bersyukur ya, kalau lokasinya nggak jauh-jauhan justru mempermudah kalau mau berencana ketemu kapan pun bisa. Tapi kalau yang jauh kan harus disetting kapan liburnya dari pekerjaan, kapan waktu senggangnya, apa yang dipersiapkan, bagaimana mempersiapkan hati kalau bertemu dengan orang yang tadinya akrab hanya dari mungkin media sosial, atau mungkin hanya dari chattingan gitu ya, hanya lewat WhatsApp kenalnya, nggak ketemu, sekali ketemu bingung, saya harus gimana ya, harus penampilan apa. Ada banyak yang seperti itu. Tapi Anda jangan menutup kemungkinan untuk bertemu dengan seseorang di tempat-tempat yang tak terduga, karena kadang ada pihak ketiga yang berusaha mempertemukan Anda karena mereferensikan Anda sebagai high quality, sosok yang punya kualitas unggul gitu. Mudah-mudahan dipermudah jalannya buat lajang yang sedang mencari cintanya ya. Iya, Jova. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan atau merasa tidak ada resonansi, singkirkan. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi secara private, tanyakan ke Mbak Tati berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.